Ya adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang peluang. Oke ya. Pada awalnya teori peluang biasanya digunakan dalam permainan judi. Seorang penjudi menginginkan kemenangan yang besar sehingga dia meminta bantuan ahli matematika untuk mengatur siasat memenangkan permainan gitu kan. Tapi akhirnya peluang tersebut bisa digunakan bukan hanya untuk menjudi, bisa untuk politik, ekonomi, ramalan cuaca, penelitian ilmiah. Jadi gunanya justru jauh lebih besar gitu ya. Nah, teori peluang ini berkaitan dengan perhitungan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dan suatu kejadian merupakan bagian dari suatu kejadian yang lebih besar yang disebut ruang sampel. Jadi waktu kelas 9 kita dulu pernah belajar tentang peluang juga ya, kalau adik-adik masih ingat. Nah, untuk memperoleh perhitungan yang benar tentang peluang suatu kejadian, maka kita harus mengetahui seberapa banyak kejadian tersebut dapat terjadi. Karenanya kalau kita membicarakan tentang peluang, kita harus bisa menghitung atau mencacah banyak terjadinya suatu kejadian. Contoh, seperti uang logam. Ya, satu uang logam itu ada angka dan ada gambar. Jika dilempar dua mata uang, berapakah kemungkinan terjadinya satu angka, satu gambar gitu ya. Ini yang paling mudah. Kita pakai diagram pohon bisa ya. Ini pertama, koin yang pertama. Ini koin yang kedua. Berarti kemungkinan bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Berarti kemungkinan satu angka, satu gambar adalah ini. Ada dua, dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya adalah setengah. Ini yang paling simpel ya adik-adik ya. Ini pernah dipelajari di kelas 9. Nah, kemudian kita belajar tentang kaidah penggandaan, pencacahan atau penggandaan ya. Apabila suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara, dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian yang lain yang terjadi dalam N cara misalkan, maka kedua kejadian tersebut dapat terjadi. Kita bisa mengalihkan M caranya, kita kalikan dengan N cara. Contoh yang lebih real biar adik-adik tahu caranya ya. Misalkan di punya 5 kemeja, Ratna punya 3 dasi. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak cara Rudi itu mau memasangkan 5 kemejanya dengan dia meminjam kepada Ratna 3 dasi. Jadi Rudi meminjam 3 dasi ke Ratna, dia mau memasangkan nih. Kira-kira banyak caranya berapa? Maka ini kita bisa kalikan banyak caranya. Tinggal 5 kemeja kita kalikan 3 dasi. Jadi banyak cara memasangkannya ada 15 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang kaidah pencacahan, kita akan belajar tentang faktorial. Ya, faktorial ini merupakan penulisan singkat dari perkalian sederetan. Jadi, contoh kita lihat, faktorial tadi kakak bilang merupakan penulisan singkat dari perkalian sederetan bilangan positif. Misalkan kakak tuliskan 5 faktorial. Ini artinya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita menuliskan ini terlalu panjang, atau misalkan 12 faktorial, 12, 11, 10 terus mundur, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini terlalu panjang ya. Jadi disebutlah faktorial. Jadi penulisannya lebih singkat. Dan ini penting sekali di pembelajaran peluang ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, ini yang paling terpenting di peluang. Apa itu permutasi? Permutasi itu menyatakan banyaknya penyusunan objek-objek dengan memperhatikan letaknya. Oke, berarti berdasarkan letak nanti di peluang atau urutan. Misalkan ketua, sekretaris, bendahara. Nanti di peluang ini kita gunakan rumus permutasi karena urutan, atau bisa juga juara 1, juara 2, juara 3. Ini kan harus berurutan ya. Maka nanti kita gunakan rumus permutasi. Apa itu rumusnya? Kita lihat. Misalkan di sini N, di sini R, maka rumusnya adalah N faktorial yang tadi ya dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nanti kita ke contoh soal, lihat.
Kemudian kombinasi. Kalau kombinasi apa? Menyatakan banyaknya penyusunan objek-objek dengan tidak memperhatikan letak. Berarti bebas, terserah, acak. Tidak memperhatikan letak. Justru ini kebalikannya ya. Atau lebih mudahnya ini acak. Misalkan pengambilan kelereng tidak berdasarkan letak, bukan kelereng manapun bisa kita ambil. Bola juga tidak berdasarkan letak. Tidak berdasarkan urutan, kita ambil sesuka hati kita gitu ya. Nah, rumusnya apa kalau kombinasi? Kombinasi itu rumusnya adalah n faktorial. N dikurang R faktorial, R-nya kita tulis kembali. Jadi, diingat baik-baik, kombinasi berdasarkan kejadian yang tidak memperhatikan letak, permutasi harus memperhatikan urutan atau letak. Oke. Setelah permutasi dan kombinasi, kita akan belajar tentang permutasi siklis. Jadi permutasi itu ada yang disebut dengan permutasi siklis. Kemudian ada lagi permutasi n unsur, artinya terdapat unsur yang sama gitu ya. Permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi siklis ini apabila permutasinya melingkar. Misalkan ada 5 orang duduknya melingkar, maka digunakanlah rumus n dikurang 1 faktorial. Kalau ada 10 orang duduk melingkar berarti 10 dikurang 1 faktorial, maka hasilnya 9 faktorial. Kita kalikan terus menuju 1. Itu namanya permutasi siklis. Kalau permutasi dengan unsur yang sama, misalkan huruf, yang lebih mudah apa ya? Matematika. Ini rumusnya adalah kita hitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di bawahnya ini kita hitung yang sama. M-nya ada 2, kita tulis 2 faktorial. Bisa ya? Kemudian yang ini T-nya ada 2, kita tulis 2 faktorial. Ini A-nya sudah ada 3 faktorial. E-nya tidak ada. T-nya sudah tadi ya. I-nya tidak ada, K-nya tidak ada. Nah, kemudian ini kita hitung. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai 3 saja karena di bawah ini ada 3. Ini tinggal 2 kali 1, ini 2 kali 1 jadi 4 ya. Nah, ini kita hitung hasil akhirnya berapa. Itu namanya permutasi dengan unsur yang sama. Oke ya. Oke, rumus yang terakhir adik-adik. Nanti kita lihat ke contoh-contoh soal lebih enak ya. Rumus yang terakhir tentang peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Jadi, jika ada kejadian A dan B saling lepas, A artinya tidak ada hubungannya ya, saling lepas. Ini A-nya, ini B-nya. Gitu ya. Maka, peluang A atau B-nya adalah tinggal peluang A ditambah peluang B. Tinggal kita jumlahkan. Tapi kalau kejadian A dan B tidak saling lepas, artinya ada yang sama gitu ya. Ada yang sama, tidak saling lepas kan. Ini A-nya, ini B-nya. Maka peluangnya adalah peluang A ditambah peluang B. Harus dikurangi dengan irisannya. Ya, kira-kira seperti ini rumus-rumus peluang. Kita ke contoh soal sekarang untuk lebih memahaminya. Oke. Kita lihat contoh soal yang pertama. Bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda dan merupakan bilangan genap akan dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita lihat kaidah pencacahannya. Banyak bilangan yang terbentuk adalah 3 angka yang berbeda dan harus genap. Kalau genap berarti kalau misalkan 214, ini genap ya, 214 karena belakangnya genap. Jadi kita menghitungnya dari belakang. Yang kita tuliskan dulu dari belakang karena di sini ada syaratnya genap. Yang mana yang genap? 6, 4, 2. Berarti ada 3 angka yang genap. 2, 4, dan 6. Kalau misalkan ini harus berbeda ya. Yang di belakang ini angka 2, berarti 2-nya nggak boleh ikut. 4 sama 6-nya boleh ikut. Maka di sini kemungkinan angkanya 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena 2-nya misalkan sudah dipakai oleh yang belakang. Berarti ini tinggal 4. Kemudian kita ke depan sekarang. Misalkan yang di sini yang dipakai angka 5. Berarti sisanya tinggal 3, 4,
tinggal 3 angka. Gitu ya adik-adik ya. Maka tinggal kita kalikan gitu caranya. Kan tadi kan pencacahan gitu, tinggal kita kalikan 3 dikali 4 dikali 3. Jawabannya adalah 36. Banyak bilangan yang terbentuk. Sekarang kita menghitung permutasi. Misalkan permutasi 13 dari 2, supaya adik-adik lebih mengerti ya. Kombinasi 11 dari 4. Maka cara menghitungnya adalah kalau permutasi 13 faktorial ini tinggal kita kurangi. Ya. Berarti 13 faktorial 13 dikurang 2 11. Ini kita kalikan terus sampai 11. Karena 11-nya sudah sama bisa dicoret. Berarti tinggal kalikan 13 kali 12. 156. Kalau kombinasi 11 faktorial 11 dikurang 4. 4-nya ditulislah lagi. 11 9 8. 10-nya belum ya. 11 10 9 8 7. Sementara 11 dikurang 4 7. Berarti cukup sampai 7 saja. Ini diteruskan. Coret. 4 dikali 2 8 ya, habis ya. 9 dibagi 3 3. Berarti jawabannya adalah 330. Mudah ya. Sekarang kita ke soalnya yang lebih susah. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3 dan 4. Kita bahas ya. Banyaknya permutasi dari huruf yang terdapat pada kata sama saja. Berarti ini permutasi n unsur yang sama. Sama saja ada 8. Kemudian huruf S ada 2. Huruf A ada 1 2 3 4. M tidak ada, J tidak ada. Berarti tinggal 8, 7, 6, 5. Cukup sampai 4 karena di bawah ada 4 ya. Di sini 2 kali 1. Berarti tinggal kalikan. 4 kali 5 20, 7 kali 6 42, 840. Gitu adik-adik. Selanjutnya ini pertanyaannya nilai N. Apa tadi kombinasi N faktorial? N dikurang 2, 2-nya ditulis lagi ya. Berarti, N faktorial kan dikurangin 1. Berarti ini N dikurang 1 gitu ya. Kurangin 1 lagi. Jadi N min 2. Cukup sampai min 2 karena di bawahnya min 2. Jadi gitu ya. Kalau N faktorial berarti sama aja N. Kurangin 1. N min 1, N min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau N plus 1 faktorial berarti N plus 1, kurangin 1 tinggal N. Terus N min 1, N min 2 dan seterusnya dikurangin 1. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal ini. N min 2-nya berarti bisa dicoret karena sama. Sini tinggal 2 kali 1, jawabannya 2 8. Kemudian ini kita kalikan ke sana. Ini kita kalikan. N faktorial min N sama dengan 56. Maka kita dapatkan pemfaktoran 56 kan 7 kali 8. N min 8 N plus 7. Jadi kita dapatkan N-nya 8 atau N-nya min 7. Tidak mungkin dong negatif kalau kombinasi, berarti ini tidak dipakai. Jawabannya N sama dengan 8. Oke, kita lihat soal nomor 5 dan 6. Seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal. Banyak siswa memilih soal, kita lihat dulu, analisis dulu. Apakah ini permutasi atau ini kombinasi? Ini tidak harus berurut mengerjakannya. Berarti boleh acak, yang penting harus 7 soal. Maka ini kita gunakan kombinasi karena boleh acak. 7 dari 10 soal. Maka 10 dikurang 7, 7-nya ditulis kembali. Jadi 10, 9, 8. Cukup sampai 7 karena di bawahnya ada 7 faktori. Ya, ini kan 10 dikurang 7 3 ya, berarti 3 2 1. 8 dibagi 2 4, 9 dibagi 3 3. Maka jawabannya 120. Soal nomor 6. Kira-kira kombinasi atau permutasi? Akan dipilih panitia terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Berarti ini harus urutan. Pilih ketua dulu, kemudian pilih sekretaris, kemudian pilih bendahara. Maka ini pakai permutasi. Permutasi 3 ya, 3 panitia dari 20. Jadi 20 faktorial,
20 faktorial. 20 dikurang 17. Cukup sampai 17 karena 20 dikurang 3 7 coret. Kita kalikan 18 kali dengan 9, hasilnya adalah 6.840. 20, 19, 18